Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Let's kick off today. Kembali lagi bersama saya Hani. Hari ini saya bersama dengan Bang Radit, staf presiden orang Istana. Saya juga bersama dengan penggerak akar rumput, ada Mbak Jana. Halo Bang Radit, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Istana aman, Bang? Aman, alhamdulillah. Aman Masih ya? ada di Jakarta. Mbak Jana apa kabar? Alhamdulillah sehat, Sehat baik. ya. Bang Adit, udah berapa lama ke Lombok? Ini hari ke-4. Hari keempat. Ngapain ke Lombok, Bang? Ya, sebenarnya kami rutin ya melakukan turun ke lapangan gitu atau verifikasi lapangan, khususnya untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan sih. Gitu. Kebetulan isunya kali ini itu diantaranya adalah jaminan kesehatan nasional. Kemudian juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah berapa titik yang dikunjungi, Bang Adit? Rata-rata sih setiap hari 3 ya, 3 titik. Dari hari kerja hingga hari Senin 12. Udah 12. Gitu. Per hari ini sudah 12 titik. Ya, kurang lebih. Untuk yang konsen dengan isu kekerasan perempuan dan anak di berapa titik? Ya hampir semuanya sih. Siap. Ya kira-kira mungkin 10 lah paling tidak. Sudah 10 yang dikunjungi. Fokus untuk bicara tentang concern tentang perempuan dan anak. Kenapa di NTB, Bang? Kenapa ya? Banyak sih berbagai pertimbangan. Di antaranya mungkin angka kematian ibu NTB, kemudian angka stunting itu masih salah satu yang paling tinggi di Indonesia gitu ya. Kemudian secara jarak juga mungkin nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi memang setidaknya status saat ini gitu ya, Nusa Tenggara Barat itu mungkin kita bisa dapat representasi dari provinsi dengan jenis geografi yang mirip gitu ya. Berarti kalau untuk konteks kekerasan perempuan dan anak, NTB masuk zona merah ya untuk di konteks teman-teman di Istana? Ya, saya rasa tidak hanya di Istana sih. Oke. Secara umum sih di kalangan aktivis ya para pemangku kepentingan memang mungkin bukan zona merah tapi ya memang mendapatkan perhatian lah dari kita bersama. Oke. Bang Adit, ini Bang Adit sudah sampai sekian hari di sini, kemudian konsen di kasus perempuan dan anak. Seberapa komitmen Istana untuk mengentas kasus ini kekerasan perempuan dan anak? Ya, bingung juga nih ya jawabnya, karena tapi kita bisa lihat lah ya janji Pak Presiden saat kampanye dan Bapak Wakil Presiden. Saya masih yakin pemerintah itu berkomitmen untuk mengatasi
atau setidaknya mengurangi secara bertahap gitu ya dan sistematis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, makasih Mas Adit. Mbak Jana, gimana dengan di lapangan? Apakah dirasakan komitmen pemerintah pusat, terutama teman-teman di istana terkait kasus kekerasan perempuan dan anak? Iya, terima kasih banyak Mbak Hani. Kalau melihat komitmen pusat, itu kan representasinya ada di provinsi ya. Jadi kita bisa melihat gerak yang dilakukan provinsi terkait dengan penanganan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di NTB sendiri setahu saya tidak kurang-kurangnya kebijakan yang dihasilkan untuk perlindungan perempuan dan anak. Berarti banyak. Banyak sekali kebijakannya. Nah, persoalannya kemudian apakah kebijakan ini diturunkan dalam tataran operasional secara teknis misalnya, karena itu adalah salah satu kunci untuk eksekusi. Nah, menurut saya ada yang sudah, ada yang belum. Nah, tentu saja kalau yang belum, bagaimana peran kolaborasi kita untuk memastikan itu bisa terlaksana. Nah, tidak hanya di level provinsi, di kabupaten juga tidak kurang-kurang kebijakan yang dihasilkan untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kemudian kasus ini semakin banyak? Bahkan cenderung fenomenanya gunung es. Kebijakan banyak, kasus makin banyak. Itu begitu fenomenanya. Nah, bisa dibaca juga kasus makin banyak ini adanya kemauan dan juga kesadaran melapor. Itu yang harus ditangkap positifnya. Kesadaran melapor ini menjadi salah satu titik kunci bahwa sosialisasi terkait dengan perlindungan bagi korban perempuan dan anak terkait dengan kekerasan ini juga tersampaikan. Nah, persoalannya kemudian apakah laporan ini sampai pada proses penanganan yang memudahkan. Nah, sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan kekerasan yang berulang. Artinya selama ini masih belum mudah, masih berbelit-belit. Alur pelayanan ini menurut saya memang harus dipahami secara utuh oleh masyarakat. Nah, misalnya kalau ada masyarakat di kampung, bagaimana cara dia melapor? Nah, sistem ini kan sudah banyak tersedia sebenarnya. Ada laporan online, ada offline. Yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian, apakah modalitas terdekat kita tidak dimaksimalkan untuk memberikan akses yang cepat, yang mudah, yang murah, misalnya ya. Nah, kalau di level kabupaten, otomatis penanganannya level kabupaten. Begitu juga pun di provinsi, kalau tidak terselesaikan di kabupaten, itu juga bisa koordinasi lintas kabupaten ke provinsi. Nah, hanya kemudian bagaimana memaksimalkan potensi modalitas di level paling bawah, grassroots ini bisa dimaksimalkan untuk memastikan bahwa laporan dan penanganan ini juga bisa dilakukan oleh mereka sampai pada level dusun. Mbak Jana, tadi kebijakannya udah banyak. Yang sesuai temuan Mbak Jana di lapangan, sejauh mana masyarakat itu mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian sejauh mana dampaknya untuk mereka yang di grassroots? Apakah berdampak atau memang mereka tidak tahu sama sekali? Iya. Setelah kebijakan dihasilkan, kan ada tanggung jawab untuk mensosialisasikan. Nah, jangkauan tangan pemerintah ini kan sangat terbatas ya. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi-potensi kolaborasi itu? Di sini ada community center, ada organisasi Karang Taruna. Sudah nggak dilakukan kira-kira kolaborasi itu dengan teman-teman yang memang bekerja di akar rumput? Saya rasa atau kerja sendiri-sendiri? Kita mengapresiasi walaupun memang harus kita kasih catatan masih belum maksimal. Jadi kita juga tidak boleh menafikan upaya-upaya yang dilakukan, tetapi juga harus mengevaluasi titik kurangnya itu di mana untuk memaksimalkan bahwa masyarakat ini teredukasi dan juga memahami alurnya gitu. Oke, titiknya itu di mana? Titiknya itu satu. Biar Mas Adit juga dengar. Jadi bisa menjadi catatan juga untuk Mas Adit untuk disampaikan di teman-teman di pusat. Iya. Bayangkan kaki pemerintah ini kan sebenarnya ada sampai level kelurahan. Sangat banyak.
dia bisa memaksimalkan desa, dusun, kelurahan yang sebenarnya itu juga punya dukungan pembiayaan yang cukup signifikan misalnya. Tetapi ini kenapa tidak dimaksimalkan? Apakah ada persoalan mekanisme koordinasi internal atau seperti apa? Atau memang ini pekerjaan masih dilihat upaya sendiri-sendiri? Misalnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan urusannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, bukan urusan Dinas Kementerian Desa misalnya, bukan Kementerian BUMN misalnya. Nah, perspektif pengarusutamaan ini yang menurut saya belum jalan, sehingga kesannya bahwa semua persoalan perempuan dan anak itu dilempar hanya ke urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Padahal ini tanggung jawab banyak pihak gitu. Nah, bagaimana strategi mengkoordinasikan itu supaya bisa dijalankan secara strategis gitu. Oke, menarik ini. Mas Adit, tadi Mbak Jana bilang ini kan masih banyak yang belum terkoneksi. Bagaimana kemudian peran pemerintah pusat untuk mendorong di level provinsi, untuk kemudian memberikan dorongan di level-level yang paling bawah juga? Ya. Jadi pertama mungkin Mbak yang bisa kita pelajari bersama lah ya. Saya mungkin bisa bercerita sedikit gitu ya pengalaman saya di kantor staf presiden. Kebetulan pimpinan saya di periode pertama itu Pak Yanwar Nugroho. Nah, beliau ini akademisi gitu ya dan juga proponen kebijakan berbasis bukti. Nah, di antara tantangan dalam melaksanakan kebijakan berbasis bukti ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi suatu kebijakan atau suatu program dengan baik. Salah satunya yang memang masih menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi yang efektif. Dan ini mungkin menjadi catatan kita bersama gitu ya. Dan perlu waktu yang cukup panjang untuk memperbaikinya adalah apakah ada evaluasi terhadap cara sosialisasi. Kalau kita bilang masalahnya adalah sosialisasi, tapi bagaimana parameternya apa? Bagaimana kita bisa memperbaiki prosesnya? Itu mungkin masih menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, sekali lagi, permasalahan yang memang masih sulit gitu ya, dan menjadi tantangan bagi pemerintahan saat ini, itu adalah masalah ego sektoral. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nurjana, persoalan perempuan dan anak itu persoalannya dinas yang terkait gitu ya. Padahal misalkan kalau kita bicara hak anak gitu misalkan, pengentasan stunting misalkan, tidak mungkin tercapai kalau tidak ada air bersih di sana. Tapi air bersih apakah bisa disediakan oleh dinas yang mengurus perempuan dan anak? Tentu tidak. Nah, maka memang persoalan kedepannya adalah tidak hanya sosialisasi ke masyarakat ya, tapi memang lintas sektoral bahkan di dalam pemerintah sendiri isu terkait gender dan afirmasi kelompok-kelompok marginal itu masih perlu di mainstream. Gitu. Artinya temuan Bang Adit ini masih belum termainstreaming di semua lintas sektor. Seolah-olah ini menjadi tugas satu dinas, satu ini gitu. Jadi tidak termainstream. Begini, gitu, Bang Adit. upaya untuk memecahkan ego sektoral tersebut sudah diupayakan gitu ya. Tapi mungkin memang hasilnya belum maksimal. Boleh tahu apa saja upaya yang sudah dilakukan? Iya, diantaranya adalah misalkan pengawasan janji presiden ya, tercapaian salah satunya kan itu janji penurunan stunting gitu. Itu kita kantor staf presiden tidak hanya monitor Kementerian Kesehatan gitu, tetapi juga Kementerian PU dan PRA. Ini sebagai contoh gitu ya. Dan yang terkait gitu semacamnya. Ini upaya-upaya ini tuh terus dilakukan gitu. Tapi memang bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Ini masih jauh dari selesai. Itu harus diakui oleh pemerintah. Tapi upaya ke arah sana itu terus didorong gitu, Mbak. Oke, artinya ini juga yang mendorong Bang Adit dan teman-teman juga akhirnya turun ke lapangan langsung menemui teman-teman di grassroots. Betul. Jadi kami ke sini tidak hanya menemui pemerintah daerah, tapi juga kami menemui para aktivis atau organisasi masyarakat sipil yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kenapa? Tadi lagi saya berusaha kembali ke awal tadi ya, mengenai kebijakan berbasis bukti. Itu
secara teori saja kita sudah paham ada intended consequences, ada unintended consequences. Intended consequences tentu saja pemerintah sudah bisa menakar lah kira-kira seperti apa. Tapi dampak yang tidak diinginkan itu tentu yang paling yang mengetahui dan yang paling mengetahui apa yang terjadi di lapangan itu adalah teman-teman organisasi masyarakat sipil, aktivis ataupun pemerhati isu terkait seperti itu. Dalam ketika Bang Adit turun kemudian bertemu dengan banyak orang, apa temuan menarik yang kemudian ditemukan Bang Adit dan timnya dalam konteks kasus kekerasan perempuan dan anak? Salah satu ya, sebenarnya saya akan bercerita lebih umum ya. Di antaranya adalah saya tidak menyangka puskesmas di NTB itu bagus-bagus, relatif dibanding daerah yang lain. Kemudian yang kedua, mungkin ada 2 kabupaten kota setahu saya 2 ya di Indonesia yang sudah memiliki saya lupa istilahnya apa, tapi salah satunya adalah ada di NTB yaitu Lombok Utara gitu. Nah, maksud saya seperti ini, kalau hal-hal yang lain gitu ya, yang sangat unik menurut kami adalah yaitu terkait budaya setempat. Itu yang paling sulit diakomodasi oleh pemerintah pusat menurut saya gitu. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, menurut saya itu juga di satu sisi itu adalah kekayaan gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengakomodasi keberagaman tersebut, dan menurut saya disitulah sebenarnya pemerintah daerah seharusnya bisa lebih berperan. Banyak yang ditemukan kearifan lokal atau hal lokal. Kalau selain temuan-temuan itu, misalnya dalam konteks kasus yang paling banyak Bang Adi temukan apa kemarin dari pertemuan-pertemuan, kunjungan-kunjungan? Siap. Saya sebenarnya nggak ingin berbicara satu kasus per kasus ya, tapi memang ada kasus-kasus yang saya nggak menyangka itu masih terjadi di Indonesia gitu. Seperti misalkan kemarin kami mendengar ada gitu ya, pejabat atau bukan pejabat tapi seseorang yang memiliki jabatan tertentu gitu ya, setahu saya kepala sekolah atau apa gitu, mengangkat anak untuk tapi diperlakukan ya ada tindakan yang tidak wajar lah terhadap anak angkat, dan itu ada 2 anak gitu misalkan. Nah, dan konon katanya ini juga bercita-cita bapak ini menjadi calon bupati gitu misalkan. Nah, maksud saya ini saya baru pertama kali mendengar kasus seperti ini gitu ya. Tentu mungkin karena saya juga tidak menghabiskan 100% waktu saya untuk isu perempuan dan anak. Mungkin banyak kasus sebenarnya saya tidak tahu, tapi ini buat saya pribadi ini adalah kasus yang sangat menyedihkan gitu. Temuan yang Bang Adit garis bawahi sebagai temuan yang menyedihkan ini, artinya selama ini ketika Bang Adit dan tim belum turun ini nggak sampai ke istana? Ya, laporan tentu saja selalu masuk ya, khususnya apa yang diliput oleh media itu pasti masuk ke istana, karena kita selalu melakukan semacam kajian atau media monitoring gitu. Tapi yang saya pahami memang tidak semua hal diliput oleh media gitu kan, dan itulah karena alasan itulah kami turun ke lapangan seperti itu. Tapi memang kami turun ke lapangan sekali lagi. Untuk kasus per kasus mungkin kita tidak tangani langsung, tapi kita mencari benang merah, identifikasi benang merah bagaimana kebijakan yang bisa kita dorong, yang kita advokasi di tingkat pemerintah pusat, atau mungkin implementasi kebijakan yang perlu di debottlenecking atau dipercepat agar kasus-kasus ini bisa berkurang atau tertangani lebih baik. Baik Bang Adit. Mbak Jana, tadi banyak temuan yang kemudian ditemukan oleh Bang Adit
teman-teman yang miris. Bagaimana kemudian potret penanganan di teman-teman di akar rumput ketika hal yang ini terus terjadi? Iya, yang pertama, eh, banyak sekali aktor yang menggerakkan untuk pendampingan penanganan kasus di akar rumput. Jadi menurut saya kita juga mengapresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan oleh misalnya di NTB ini kan tidak kurang-kurang ya komunitas-komunitas yang bergerak di isu pendampingan dan penanganan kasus. Sebut saja misalnya ada sekolah perempuan, ada koalisi perempuan, ada solidaritas perempuan, ada LPA, ada PK, ada community center, banyak sekali. Nah, mereka ini kan bekerja di konteks penanganan itu kan terkadang hanya mendapatkan Honda itu honor dari Allah, sukarela. Jadi kerja-kerja penanganan yang mereka lakukan itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi mereka melaporkan dulu, setelah dilaporkan baru ini bisa ditangani. Kalau belum dilaporkan ya tidak bisa ditangani. Nah, caranya kemudian bagaimana masyarakat mengetahui service layanan online untuk memudahkan laporan. Nah, padahal sekarang ini kan era teknologi ya sangat canggih. Sebenarnya kan orang bisa dijemput kalau melaporkan, tidak harus dia kehilangan semangat melapornya karena memikirkan saya akan diantar siapa, saya tidak punya uang untuk ojek, saya tidak punya akses yang lain untuk memudahkan saya sampai ke lokasi. Nah, sebenarnya informasi-informasi krusial ini sifatnya. Bagaimana layanan-layanan pengaduan ini bisa terpastikan sampai pada level yang paling rendah. Artinya akses masih menjadi problem yang besar teman-teman ketika melakukan penanganan di lapangan. Harus diakui hambatan itu ada karena terkait dengan jarak juga kan jadi soal misalnya. Nah, kenapa kemudian saya tadi sampaikan bahwa untuk konteks layanan ini juga harus difikirkan terkait dengan pemberdayaan sampai level desa. Setahu saya dulu itu kan ada juga, waktu masa ada P2 TP2, sekarang kan UPTD ya, ada sampai level desa. Nah, bagaimana ini tidak hanya sekedar dibentuk, tetapi bagaimana memastikan kebijakannya tersedia, kebijakannya itu ya anggarannya juga tersedia. Jangan orang hanya disuruh Honda di situ, honor dari Allah saja, tetapi tidak mau berkomitmen untuk setidaknya dukungan-dukungan penganggaran lain untuk memastikan bahwa itu tertangani dengan baik misalnya. Artinya meskipun sudah ada keberpihakan dalam bentuk kebijakan, tapi keberpihakan dalam anggaran masih minim. Iya, harus diakui itu ya. Seperti itu masalah klasik. Masalah kalau ada apa-apa itu selalu hambatannya ya dana. Nah, tapi menurut saya kita tidak boleh kehilangan strategi untuk memastikan bahwa persoalan itu tidak muncul secara terus-menerus. Nah, di NTB sendiri ini kan ada juga namanya forum CSR di bawah Dinas Sosial. Nah, bagaimana memainstreamingkan CSR ini juga masuk dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tadi saya mengikuti forum Puspa, mereka juga ini kan bagian yang menggalang untuk partisipasi dunia usaha. Nah, tentu saja ini kan harus ditangkap modalitas ini oleh pemerintah. Ya, orang wilayah kekuasaannya ini wilayah pemerintah, ya bagaimana memanggil dan mengkoordinasikan kemudian. Oke, menarik. Bang Adit, kalau di pusat apakah menangkap modalitas-modalitas seperti ini? Terkait gini, terkait peran masyarakat sipil sendiri gitu ya, memang belum semua pihak di tingkat pemerintahan itu menyadari pentingnya organisasi masyarakat sipil. Menurut saya itu yang paling utama, tidak hanya di isu perempuan dan anak, tapi juga di isu lainnya. Misalnya di isu lingkungan hidup, isu kesehatan, dan lain-lain. Sekali lagi sudah mulai banyak gitu ya, terutama ASN gitu yang berpikiran maju gitu ya. Setidaknya tadi bahkan secara teori pengambilan kebijakan saja ada unintended consequences yang itu pasti sangat membutuhkan masyarakat sipil. Mengenai tadi masalah yang disampaikan Mbak Nurjana mengenai pembiayaan, saya pikir ini juga ke depannya seharusnya bisa menjadi concern pemerintah ya. Saya sendiri, salah satu panutan saya itu Pak Emil Salim. Gimana saat dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup,
beliau bisa mendirikan Walhi. Gitu. Salah satunya untuk itu. Begitu. Nah, kedepannya saya pikir pasti akan ada perubahan, akan ada kebijakan yang lebih baik, akan ada afirmasi gitu ya, ke organisasi masyarakat sipil, dan ini memang kerja bersama kita. Gitu. Oke. Mbak Jana terkait kolaborasi, tadi kan Mbak Jana bilang banyak sekali teman-teman yang turun kemudian untuk mengurus kasus kekerasan perempuan dan anak, tidak hanya satu orang, tidak hanya satu lembaga. Apakah lembaga-lembaga yang banyak ini juga berkolaborasi atau kerja sendiri-sendiri? Saya rasa ya pemerintah punya tugas untuk mengkonsolidasikan. Nah, pemerintah juga harus menyadari akan keterbatasan jangkauannya. Nah, terkadang yang menjadi keluhan teman-teman itu, bagaimana kerja-kerja ini juga menjadi kegiatan atau program yang dalam tanda kutip menjadi bagian yang mendorong upaya percepatan pembangunan. Nah, jangan sampai laporan pencapaian pembangunan juga ini meninggalkan teman-teman yang sudah juga berupaya untuk melakukan upaya kolaborasi untuk percepatan pencapaian pembangunan. Nah, ini pentingnya pemerintah mengakomodasi modalitas ini dalam kerangka untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, sebenarnya teman-teman ini kan kerja itu sudah sangat panjang, sudah sangat lama. Nah, kita seperti yang Mas Adit tadi sampaikan, pemahaman orang juga terkait dengan kerja-kerja LSM itu kan tidak bisa kita paksakan pikirannya positif ya. Tidak bisa kita paksakan seperti itu. Tetapi menurut saya, pemerintahlah yang punya screening itu. Pemerintahlah yang punya screening itu, bagaimana memilah mana yang benar-benar punya komitmen yang bagus, mana yang tidak. Nah, tinggal dibuatkan saja forumnya, dikonsolidasikan, difasilitasi gitu. Artinya di kondisi NTB yang kasusnya tinggi, soal itu saja belum selesai. Lalu bagaimana kemudian bisa maksimal menangani kasus-kasus yang ada? Mbak Hani ini mancingnya enak gitu. Tadi memang memancing. Pinter mancing dia. Ya. Tadi saya bilang upaya itu sudah mulai dilakukan, Hanya memang harus kita kasih masukan kalau memang itu belum maksimal. Jadi seperti yang saya ikuti juga perkembangannya, misalnya ya DP3A P2KB itu cukup intens melibatkan teman-teman organisasi perempuan atau organisasi yang punya perspektif perempuan dan anak ke dalam kerja-kerja, misalnya penyusunan kebijakan dan juga meminta masukan jika ada hal-hal terkait dengan penyusunan panduan penanganan kasus dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah dilakukan. Nah, hanya kemudian ada keterbatasan kewenangan yang ada di level provinsi. Itu juga yang harus dipahami, bahwa dia tidak bisa menjangkau kabupaten karena kewenangannya hanya sebatas provinsi. Nah, pentingnya provinsi ini juga bisa melakukan sinergi tingkat kabupaten. Ya paling kan dia tidak bisa mengintervensi karena otonomi daerah misalnya kan. Nah, inilah kekuatan dari pemerintah daerah bagaimana memberikan pemahaman yang sama dengan kabupaten kota supaya ini menjadi satu frekuensi gitu loh Hani. Oke, artinya ini complicated ya. Di akar rumput masa problemnya besar, di tataran pemangku kebijakan juga problemnya itu berliku-liku. Bang Adit, bagaimana kemudian pusat melihat ini? Jadi begini, yang paling penting itu sebenarnya adalah pertama kali dilakukan ya menurut saya. Ini mungkin saran juga buat siapapun gitu yang berkecimpung baik di pemerintahan ataupun di organisasi masyarakat sipil. Yang paling penting dilakukan pertama adalah stakeholder mapping. Gitu. Siapa sih orang-orang di pemerintahan yang bisa menjadi champion kita gitu misalkan. Atau siapa kalau orang ini pemerintahan gitu ya, siapa rekan kerja yang bisa mungkin di dinas lain atau di kementerian lain yang bisa menjadi partner kerja kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Gitu. Itu yang mungkin itu hal sederhana yang saya lihat seringkali gagal dilakukan oleh teman-teman khususnya teman-teman masyarakat sipil begitu. Tentu bukan di NTB, kalau di NTB keren-keren. Habis ini kita ngopi. Termasuk temuannya juga keren ya, kasusnya keren-keren.
Nah, ya kan memang kita apa namanya, apapun masa lalu kita kan kita harus terima ya. Yang penting kita bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Nah, sekali lagi tadi saya juga pernah gitu mendapatkan keluhan dari organisasi masyarakat sipil. Saya udah pernah cerita nih sama Mbak Nurjana. Mendapat keluhan, kita terima, oke, kita mau advokasi, kita mau dorong bantu selesaikan ini. Kemudian kita minta datanya nggak dikasih-kasih. Tapi habis itu dia tidak diterima di di apa ya, di institusi lain gitu. Masukan dia tidak diterima. Yang terima hanya kita. Tapi dia janji memberikan data, kita tunggu tidak diberikan. Tapi kemudian dia membicarakan hal yang buruk tentang kami, tim kami di media dan di media sosial. Tentu ini bagaimana apa ya? Ini tentu bukan kolaborasi yang diinginkan. Kolaborasi yang diinginkan gitu. Ini bukan engagement yang baik dan mungkin ini adalah contoh LSM yang buruk yang tadi disampaikan Bu Nurjana gitu. Ini salah satu stakeholder mapping tadi adalah tadi memetakan siapa champion dan siapa yang bukan gitu. Kalau nggak bisa gitu ya organisasi masyarakat sipil atau siapapun gitu memusuhi semua orang atau dianggap pemerintah itu adalah musuh semuanya gitu. Tentu advokasinya juga tidak akan berhasil. Artinya gitu. Kalau menganggap ini urgent, semua harus terlibat. Tidak lagi melihat bahwa ini menjadi musuh, ini menjadi kawan. Gitu betul, betul. Semua harus terlibat dan semua harus apa namanya? Ya semua harus sadar gitu mendapatkan perannya, tapi juga tidak bisa serta-merta mengantagoniskan semua orang gitu dipukul rata. Itu juga tidak baik dalam engagement gitu aja sih. Baik, terima kasih Bang Adit. Kemudian soal temuan Bang Adit, misalnya kemarin Bang Adit sudah ke banyak tempat, ke banyak titik, temuan-temuannya itu nanti mau diapakan Bang Adit? Nah, mungkin yang jangka pendek ya, itu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional untuk melakukan apa ya, kita ada target jangka pendek lah. Apa sih yang misalnya peraturan apa yang perlu kita fokus gitu, advokasi dirubah yang bisa kira-kira impact-nya besar untuk upaya perbaikan dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seperti itu. Nah, itu apa? Saya nggak mau ngomong dulu. Oh belum, gitu. Masih belum mau spoiler. Itu yang jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjangnya apa Bang Adit? Nah, tentunya ini kan kalau saya melihatnya tentu kalau teman-teman organisasi masyarakat sipil dan aktivis itu melihat semuanya secara holistik gitu ya, sudah melihat ini harusnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau saya berusaha memecah gambaran besar itu jadi puzzle gitu. Nah, ya nanti setelah puzzle yang selanjutnya terpasang, ya nanti kita akan melanjutkan puzzle-puzzle yang seterusnya. Oke, artinya setelah turun ke NTB ini akan memasang-masang puzzle. Tapi belum ada strategi khusus ya dari teman-teman singkat kemarin. Artinya akan dibawa lagi, dibahas lagi bersama tim. Betul, karena begini, tadi yang kenapa apa namanya stakeholder mapping itu penting, bahwa saya gitu bekerja di istana, lantas saya bisa menyuarakan istana atau apapun yang saya inginkan itu adalah yang istana inginkan, tentu tidak gitu ya. Tapi ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama gitu. Nah, apa namanya? Tidak serta-merta Kementerian A sampai Z itu setuju dengan kita. Enggak. Itu perlu upaya yang terus-menerus gitu ya. Tidak bisa besok selesai semua masalah, itu tidak gitu. Nah, ini adalah upaya yang harus terus-menerus disuarakan gitu ya. Terus-menerus di mainstream, terus-menerus harus utamakan sehingga persepsinya, yang paling penting itu pertama adalah persepsinya para pengambil kebijakan itu berubah. Butuh berapa lama Bang Adit untuk memainstreamkan ini? Bukankah ini isu yang sudah sangat lama, bahkan mungkin sejak Indonesia berdiri isu ini sudah terus mengikuti perkembangan? Saya nggak bisa bicara berapa tahun ya, tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya memiliki kakek atau nenek yang rasis, tentu saya tidak berusaha memperbaiki dia. Saya tunggu aja beliau meninggal karena kadang-kadang memang apa namanya
kadang hanya waktu gitu yang menjawab, maksud saya. Nggak judul lagu ya. Susah merubah mindset ya kakek nenek saya, yang ada saya hanya berantem dan hidup saya malah jadi tidak harmonis seperti itu misalkan. Artinya itu yang sedang diinginkan oleh istana saat ini. Oh, Jadi memperbaiki generasi. Ini pendapat saya Oke. pribadi. Ya. Tapi kalau dari istana saya hanya bilang itu pendapat saya pribadi. Maksudnya terhadap saya menyikapi gitu ya perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, misalnya ke kakek nenek saya itu mungkin lebih sensitif gitu ya. Nah, tapi yang saya bisa bilang dari istana, di tim kami Bapak Ibu banyak juga aktivis-aktivis yang bergabung, terutama aktivis perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu. Saya bisa jamin kita akan berjuang sekuat tenaga gitu ya, memainstream atau mengharus utamakan isu-isu yang menjadi kepentingan kita bersama. Seperti Artinya itu. selain teman-teman di lapangan, Bang Adi juga akan menjadi suara dari dalam. Betul dong. Oke, Itu Mbak Jana. komitmen. Itu komitmen ya. Mbak Jana, ini kemarin kita lihat kasus kekerasan yang paling tinggi itu incest dan itu terjadi di Sumbawa. Apa kemudian yang menjadi apa yang dilakukan oleh teman-teman grassroots untuk mencoba menangani ini? Iya, saya sebut dulu nama teman-teman yang ada di Sumbawa yang sangat tanpa kenal lelah. Ada namanya Ardani Hatta, siapa lagi satu itu ya, lupa saya. Untuk memberikan semangat dan harapan kepada mereka yang melakukan kerja pendampingan itu kan jangan pernah melupakan namanya dan kiprahnya gitu. Nah, terkadang sebelum ke sana ya Mbak Hani ya, terkadang pemerintah ini miskin apresiasi kepada teman-teman yang bekerja untuk konteks seperti itu. Miskin apresiasi. Saya harus katakan itu. Apresiasi itu menurut saya tidak harus uang ya. Dia mungkin selembar sertifikat, dia datang foto bersama dengan pimpinannya, bahwa kerja-kerja dia itu dihargai gitu. Nah, bahwa Kartini itu lahirnya itu dari kampung-kampung, dari mereka-mereka itu. Nah, apresiasi ini menjadi kunci bahwa mereka juga bisa mendorong semangat untuk kerja-kerja kesukarelawanan itu. Jadi, kenapa sih pelit dengan apresiasi gitu? Setiap bulan juga nggak soal gitu. Kalau menurut saya gitu. Nah, terkait dengan kasus incest tadi, ini luar biasa. Kalau di sini kan ada Paramita ya untuk tempat penampungan teman-teman korban kekerasan seksual yang itu menjadi milik Kementerian Sosial kalau nggak salah. Nah, terkait dengan hal itu Mbak Hani, disitulah urgennya teman-teman mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual. Bagaimana memastikan perlindungan, penanganan, pemulihan teman-teman yang menjadi korban. Nah, update terakhir ada 37 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021, tapi belum ditentukan prioritasnya. Ada 28 usulan legislatif, ada 8 usulan pemerintah, ada 1 usulan DPD. Tahu urutan RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada di nomor urut 26 dari 28 usulan. Iya. Nah, dan saya membaca hasil penelitian ICW bahwa setiap tahun DPR itu hanya bisa menghasilkan 10% dari total RUU yang masuk dalam prolegnas. Misalnya ada 30 ya hanya 3 doang. Bayangkan 3 itu pasti dia akan menentukan prioritasnya yang mana. Nah, oleh karena itu, menurut saya sinergi, kolaborasi, kerja-kerja teman-teman yang bergerak di garda terdepan penanganan kasus perempuan dan anak, dan setiap kita semua ya merasakan bahwa RUU ini menjadi sangat urgent sekali diperjuangkan oleh DPR gitu. Oke, Bang Adit, tadi Mbak Jana bahas tentang urgensi RUU PKS. Apakah turunnya Bang Adit ini juga ada kaitannya dengan itu untuk mendorong bahwa itu juga urgent menurut Bang Adit? Untuk turun kali ini sebenarnya agenda kami tidak secara khusus itu membahas RUU PKS gitu. Tapi memang temuan-temuan kita di lapangan nanti tidak akan hanya berakhir di satu agenda gitu ya. Nanti apabila nanti kami perlu memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, apabila nanti isu RUU PKS itu naik gitu ya di saatnya, pasti kami akan memberikan banyak konteks gitu dari hasil temuan di lapangan kami. Kemudian
hal yang bisa saya sebutkan terkait RUU PKS adalah memang undang-undang yang merubah istilahnya, kalau saya bilang merubah tatanan gitu, memang game changer. Itu memang nggak pernah gampang di negara ini. Sebagai contoh, undang-undang SJSN itu disahkan tahun 2004 ya. Tapi undang-undang BPJS yang menjadi partnernya undang-undang SJSN itu baru tahun 2011. Dan baru diimplementasi tahun 2014. Tapi itu perjuangannya juga udah lama dari sebelumnya. Nah, kalau kita terus berjuang ya dari siapapun gitu yang mendukung RUU SJSN itu disahkan tahun 2000. Siapapun yang mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual gitu, itu harus berjuang terus. Baik, saya yakin banyak proponen RUU PKS di dalam parlemen, di dalam pemerintah, intinya di semua pemangku kepentingan. Saya yakin kalau kita konsisten terus ini akan goal. Tapi memang sekali lagi undang-undang yang akan merubah baik itu menjadi tentunya kalau menjadi lebih baik ya, itu harapan kita itu biasanya memang memerlukan perjuangan yang kalau teman-teman di istana, Bang Adi dan teman-teman yang lain konsisten untuk memang mendorong ini. Tentu kami namanya di birokrasi ya Mbak, kami konsisten mendukung ini, akan tetapi memang kami bukan pengambil kebijakan gitu ya, kami hanya terus memberikan rekomendasi dan perspektif dari semua sudut pandang dan apa yang terbaik menurut tim kami. Baik, terima kasih Bang Adit, Mbak Jana. Obrolan kita ini diikuti juga oleh teman-teman di rumah. Jadi kita ini secara live, nanti teman-teman yang memberikan komentar terbaik menurut Bang Adit dan Mbak Jana nanti akan memilih, nanti akan mendapatkan buku dari Bang Afnan Malai ini tentang Presiden dan Pelajaran Membaca. Tentu ini dalam banget maknanya ya. Saya sebenarnya mau membacakan komentar dari teman-teman di Facebook. Ini sudah banyak banget yang komentar, Bang Adit. Ini ada Rian Denete. Jadi nanti teman-teman ini tidak hanya berkomentar, mereka juga akan memberikan pertanyaan ke Mbak Jana dan Bang Adit. Ini ada dari Rian. Apakah pernikahan di bawah pernikahan dini itu termasuk kekerasan terhadap anak? Bagaimana cara mengatasinya, khususnya di Lombok yang masih banyak terjadi? Oke, Mbak Jana. Iya, itu mutlak kekerasan terhadap anak ya. Nah, undang-undang terbaru itu kan sudah menentukan usia anak yang menikah, usia laki-laki dan perempuan yang menikah. Kalau nggak salah 21 tahun ya. Nah, lagi-lagi menurut saya pemerintah ini ya saya harus katakan tidak tegas juga. Tidak tegasnya sudah memberikan batasan umur, tetapi di salah satu sisi juga bisa mengajukan kompensasi pernikahan di pengadilan. Ini kan ya overlapping gitu. Di salah satu sisi teman-teman berjuang keras untuk menaikkan usia pernikahan, di salah satu sisi negara juga memberikan celah. Nah, kalau misalnya celah itu tersedia, harusnya juga kan ada kebijakan-kebijakan atau tambahan-tambahan aturan turunannya. Misalnya ya, seperti yang kami diskusikan kemarin bersama Bu Yanti LBH Apik, Dayat PKBI, Mbak Ati dari Santai, ada Adel dari Puan Senyum Puan, ada dari Soliditas Perempuan Mbak Eli Sukemi. Ya misalnya aturan-aturan tambahannya itu satu, misalnya perencanaan kehamilan misalnya kan. Nah, karena usia yang tidak matang juga itu berpengaruh terhadap peningkatan potensi kehamilan risiko tinggi misalnya kayak gitu. Nah, di samping itu juga secara otomatis kalau anak-anak sudah menikah itu kan tidak mau sekolah ya. Nah, walaupun memang negara kita memberikan akses untuk paket A, B, C dan lain sebagainya, tetapi kan lingkungan kita kan tidak mendukung untuk itu. Lingkungan sekolah tidak mendukung, lingkungan tempat kita tinggal juga terkadang tidak mendukung. Nah, maksud saya penegasan itu menjadi penting. Jangan sampai membuat aturan juga mengkendorkan lagi di aspek yang lain gitu. Apalagi Mbak Ani? Oke. Artinya ini kadang ada komitmen di sisi yang satu sisi, ternyata di sisi yang lain itu malah mengoverlapping komitmen itu. Betul. Kalau di pusat Bang Adit
saya rasa tidak hanya di NTB pernikahan anak yang tinggi, Bang Adit menemukan nggak di daerah-daerah lain juga? Ya, memang di banyak daerah itu pernikahan anak ini masih banyak ditemui ya. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan ini seperti ini. Gini, saya pribadi sangat mendukung pembatasan usia perkawinan. Itu saya tekankan gitu. Tapi memang sekali lagi tadi saya bilang namanya pemerintahan, namanya negara itu selalu terjadi tarik-menarik kepentingan gitu. Nah, selalu terjadi tarik-menarik kepentingan. Tentunya salah satu cara termudah dalam menghasilkan perubahan itu kan ada dua cara. Satu langsung berubah dari A ke B, tapi ada juga yang berubahnya itu iterasi. Yeah. Nah, mungkin saat undang-undang ini disahkan, para pengambil kebijakan saat itu berpikir yang paling penting ada progres. Seperti itu. Tentu ini bukan hal yang diharapkan oleh masyarakat yang seperti Mbak Nurjan ataupun saya gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari bernegara, bagian dari proses gitu. Bahwa memang tidak mungkin semua orang setuju sama kita. Selalu ada pihak yang berseberangan dengan kita. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi hal seperti ini dan itu juga bagian dari bernegara menurut saya. Oke. Terima kasih Bang Adit. Artinya memang banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan secara sendiri, tapi juga bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Closing statement Bang Adit untuk teman-teman di rumah. Oke. Mungkin satu hal ya, yang paling penting terutama untuk rekan-rekan yang masih berusia muda atau merasa muda, itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari situasi saat ini dan bagaimana kita bisa terus berpikir gitu ya untuk menggapai atau mencapai cita-cita kita untuk menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Jadi sederhananya gini, jangan cuma asal kritik, tapi terus berpikir dan asah bagaimana kalau saya di posisi seseorang, bagaimana saya bisa mengakomodasi cita-cita itu menjadi lebih cepat atau terjadi saat ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Adit. Mbak Jana. Iya, siklus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan sangat sulit diputus. Rantainya itu berkepanjangan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang nonton pada hari ini harus hadir satu orang yang tercerahkan dalam lingkup keluarga yang akan memperjuangkan dirinya dan keluarganya. Jadi buat kamu hari ini jadilah aktor perubahan walaupun dalam konteks yang terkecil itu adalah keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Adit dan Mbak Jana, obrolan yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman di rumah juga terus mengikuti yang kita obrolkan hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan ini teman-teman menjadi salah satu penggerak dan menjadi yang memberikan perubahan. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow kicknews.today di Instagram, Facebook, dan di Twitter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan. Negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak.